Bab 1141. Saat ini. Villa Thompson. Saat itu larut malam, Charlie dan istrinya sedang tidur nyenyak di tempat tidur mereka. Saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba berbunyi 2 kali. Khawatir telepon akan mengganggu tidur istrinya, dia segera mengangkat telepon, dan kemudian menemukan bahwa dia telah menerima 2 pesan WeChat. Saat ini, sudah jam 12 malam. Dia tidak tahu siapa yang akan mengirim WeChat kepadanya saat ini, tetapi dia menduga pasti ada sesuatu yang penting saat ini. Jadi dia segera membuka kunci telepon dan menemukan bahwa WeChat itu dikirim oleh Tuan Orville. Bapak. Wait, sesuatu terjadi di Gunung Changbai. Liang dan saya berada di depan pintu Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk keluar untuk melihat kami? Charlie mengerutkan kening. Terjadi kecelakaan di Gunung Changbai, yang membuktikan bahwa keluarga Wu memiliki ide lain untuk mengambil ayah dan anak keluarga Wei. Jadi dia bangkit dengan ringan dan turun ke pintu villa. Tuan Orville dan Liang sedang berdiri di depan pintu dan menunggu dengan hormat. Melihat betapa gugupnya ekspresi mereka, Charlie bertanya, apa yang terjadi? Tuan Orville berkata, lebih dari setengah jam yang lalu, keluarga Wu mengirim orang ke Gunung Changbai. Kali ini jumlahnya banyak, sekitar 16 orang. Charlie mengangguk dan bertanya, kalau begitu, bicarakan saja tentang hasilnya. Tuan Orville dengan hormat berkata, mereka bermaksud untuk mengambil ayah dan anak dari keluarga Wei. Kedua belah pihak terlibat baku tembak. Liang dan anak buahku membunuh 15 dari mereka, dan salah satu dari mereka melarikan diri. Charlie mengangguk dan bertanya, apakah orang-orangmu tersesat? Liang berkata, Tuan. Wait, aku kehilangan 3 orangku, dan Tuan Orville kehilangan 1 orang. Totalnya 4 orang. Charlie berkata sambil bersenandung, tidak apa-apa, ini kemenangan secara keseluruhan. Tuan Orville mengangguk dan berkata, saya pikir keluarga Wu tidak akan melepaskan 2 kegagalan itu. Mereka mungkin akan segera menguasai Gunung Changbai. Liang dan saya sudah mulai membesarkan orang. Baru-baru ini, kami lebih terburu-buru ke Gunung Changbai. Tapi saya khawatir. Kali ini keluarga Wu akan mengirim majikan ratu mereka. Charlie mengerutkan kening, Tuan Ratu? Iya. Tuan Orville berkata, dikabarkan bahwa ada 8 Raja Surgawi di bawah keluarga Wu. 8 Raja Surgawi ini semuanya adalah pejuang, dan mereka sangat kuat. Karena itu, Tuan Orville berkata lagi, Tuan. Wait, orang kita bisa berurusan dengan orang biasa. Tetapi jika kita berurusan dengan ahli seni bela diri, mungkin lengan seorang pria menghalangi mobil. Selusin bawahan tidak masalah, tapi saya khawatir kita tidak akan bisa menolaknya. Apa yang terjadi, jika mereka menyelamatkan keluarga Wei, saya tidak bisa mengelak dari kesalahan. Charlie tahu bahwa keluarga besar memiliki master super dalam penangkaran. Dalam kesannya sendiri, keluarga Wei memiliki banyak master ketika mereka masih muda. Kekuatan para guru ini jauh melampaui pengetahuan orang biasa. Untuk keluarga super dengan triliunan aset, hanya master top sejati yang dapat melindungi keamanan. Jadi Charlie bertanya padanya, Emer Orville, bagaimana menurutmu? Tuan Orville buru-buru berkata, Tuan. Wait, maafkan aku. Saya selalu merasa bahwa Yongzheng dan putranya tidak perlu terus hidup di dunia. Musuh Anda sekarang menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar dan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Daripada melakukan ini, lebih baik menggunakan ini untuk membunuh ayah dan mereka tidak akan pernah menimbulkan masalah. Bab 1142. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, jika semuanya diselesaikan dengan pembunuhan, maka keluarga Wu akan mati sejak lama. Beberapa orang pantas mati dan harus dibunuh secepatnya, seperti gerombolan pengemis, tapi beberapa orang tidak. Itu membosankan. Setelah Charlie selesai berbicara, dia tersenyum, dan kemudian berkata, pikirkan tentang Ichiro di kandangmu. Sebenarnya dia bisa saja terbunuh sejak lama, tapi kenapa aku menahannya? Itu karena saya pikir orang ini harus hidup, dan ada lebih banyak kemungkinan ketika dia masih hidup. Jika dia meninggal, banyak hal akan kehilangan banyak kesenangan. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Wu dan keluarga Wei. Di hati Charlie, segala sesuatu di dunia saling melengkapi, saling menguatkan, dan menahan satu sama lain. Dia menjaga nyawa Kobayashi agar dia bisa tinggal bersama kakaknya Jiro.
Tujuan menjaga nyawa ayah dan anak keluarga Wei adalah agar mereka dan Wei tampak hidup bersama. Jika Ichiro benar-benar mati, jika dia ingin memeriksa dan menyeimbangkan Jiro, atau bahkan Kobayashi Pharmaceutical, dia akan kehilangan tawar-menawar terbaik. Jika hati Liang menjadi pemberontak di masa depan, maka dia dapat menggunakan ayah dan anak keluarga Wei untuk melawannya. Ini adalah seni kuno kaisar. Kaisar sejati tidak akan pernah benar-benar percaya pada pejabat yang pengkhianat, tetapi dia tidak akan pernah sepenuhnya menyukai pejabat yang setia. Namun, tidak baik untuk tidak memiliki menteri yang berbahaya karena mereka adalah kunci untuk mengimbangi menteri yang setia. Jika dia adalah pendeta setia tanpa pengawasan dan keseimbangan dari pendeta pengkhianat, maka dia akan menjadi semakin arogan dan cuek, dan lambat laun akan menjadi pendeta pengkhianat. Itulah mengapa Charlie perlu memeriksa dan menyeimbangkan antara orang yang berbeda dan orang yang berbeda. Bagaimanapun, keluarga Wade adalah keluarga besar terkemuka. Anak-anak dari keluarga Wade telah mempelajari 4 buku dan 5 klasik sejak usia muda, membiasakan diri dengan sejarah kuno, dan mempelajari teknik para kaisar. Metode-metode ini hampir-hampir keluar dari tulang mereka. Oleh karena itu, Charlie menggelengkan suaranya dan berkata, membunuh Yongzheng dan putranya berarti aku takut pada keluarga Wu. Ini adalah tanda kelemahan, dan saya tidak pernah menunjukkan kelemahan. Karena itu, dia berkata dengan ringan, jika aku benar, keluarga Wu mungkin telah mengirim 8 raja surgawi, dan mungkin mereka sudah dalam perjalanan ke Gunung Changbai. Ah! Tuan Orvel dan Liang sama-sama tercengang. Liang berkata dengan heran, mereka seharusnya tidak secepat itu. Toh, mereka baru saja kehilangan 15 orang. Mereka harus kembali dan istirahat sebentar sebelum kembali. Tidak. Charlie berkata dengan percaya diri, jika Ragnar dapat memobilisasi seniman bela diri, maka dia seharusnya telah mengirimkan seniman bela diri sejak lama. Oleh karena itu, kurasa orang yang benar-benar dapat mengirim seniman bela diri adalah tuan tua dari keluarga Wu. Pengusaha generasi tua masih sangat kuat. Tuan Wu mulai dari awal, dan kemampuan, keberanian, dan keberaniannya harus jauh lebih baik daripada orang biasa. Jika dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di belakang punggungnya, sarana harus jauh lebih tinggi daripada Ragnar. Dia pasti akan menjadi salah satu dari yang lain. Saat kau pikir paling tidak mungkin untuk melancarkan serangan, dia akan melancarkan serangan fatal. Setelah itu, dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan ketika serangan yang paling tidak mungkin terjadi tepat setelah kegagalan, semua orang mengira dia pasti akan mundur untuk beristirahat, tapi dia ingin memukul lawan dengan kejutan. Tuan Orvel berseru dan berkata, Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk bermalam? Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jika lawan mengirim seorang seniman bela diri, tidak cukup untuk melihat berapa banyak yang bisa kita kirim, itu semua akan menjadi makanan. Tuan Orvel terkejut, Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan? Charlie berkata dengan ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku punya pengaturan sendiri, lagi pula, terbang dari Suzhou sampai ke Gunung Changbai, jaraknya masih cukup jauh, masih ada cukup waktu untuk bersiap. Mendengar kata-kata Charlie, mata Liang bersinar karena kegembiraan, dan batu yang berat di hatinya jatuh ke tanah. Oleh karena itu, dia berkata dengan penuh syukur, sepertinya Tuan Wade sudah percaya diri. Liang di sini, terima kasih Tuan Wade. Liang adalah orang yang paling ditakuti oleh ayah dan anak keluarga Wei. Dia tidak ingin obat-obatan Wei yang akhirnya didapatnya, dan dalam sekejap mata melepaskannya dari tangannya. Bab 1143. Melihat Liang sedikit gugup, Charlie tersenyum acuh tak acuh, mematikan topik dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di WS Farmaci? Liang menatap lurus dan melaporkan, Tuan Wade, perkembangan keseluruhan pabrik farmasi cukup stabil akhir-akhir ini, tetapi menemui beberapa kendala dalam mengembangkan pasar baru. Apa yang menghalangi? Charlie bertanya-tanya, menurut kekuatan WS Pharmaceutical, harus dikatakan bahwa hanya ada sedikit saingan di industri farmasi dalam negeri. Namun, untuk pengembangan obat baru, selama resep yang baik ditemukan, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi jika resepnya tidak bagus, kekuatan perusahaan farmasi tidak ada artinya. Liang buru-buru menjawab, baru-baru ini, WS Pharmaceuticals telah banyak berinvestasi dalam mengembangkan obat paten Cina yang baru.
Efek utamanya adalah mengusir roh jahat dan mengurangi kelembapan, mendinginkan darah dan melegakan inti perut, serta mengobati gejala perut seperti sakit perut, asam lambung, dan muntah-muntah. Ini memiliki efek kuratif yang baik. Charlie mengangguk dan berkata, penyakit perut juga merupakan penyakit yang mudah didapat orang modern. Sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak terlalu banyak obat perut di Cina. Kecuali Sanjiweitai agak terkenal, saya belum pernah mendengarnya. Adakah obat paten Cina terkenal lainnya untuk perawatan perut? Dalam hal ini, Anda tidak boleh terlalu terhalang, kan? Liang mengerutkan kening dan menjelaskan, saya mengembangkan obat ini karena saya melihat terlalu banyak orang di kota sekarang ini. Banyak anak muda yang bekerja memiliki masalah perut di usia muda, dan ada banyak pelanggan potensial, jadi saya membawa tim untuk mengatasi masalah tersebut. Saya menemukan resep yang cocok dari resep kuno yang tak terhitung jumlahnya, tapi saya tidak menyangka akan selangkah lebih maju dari perusahaan asing, dan mereka juga mengoptimalkan resep asli kami. Charlie mengerutkan kening, perusahaan asing? Untuk menjiplak resep obat tradisional kuno kita? Bukankah perusahaan-perusahaan itu terutama berfokus pada pengobatan barat? Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan obat barat, tapi Kobayashi Pharmaceuticals memperoleh resep kuno dari negara kita, dan kemudian mengembangkan sejenis bedak perut berdasarkan itu. Khasiat bedak lambung ini memang lebih kuat dari obat perut kita, jadi sekarang pasar bedak lambung telah diambil alih oleh Kobayashi Pharmaceutical, yang sangat merugikan kita. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit frustrasi, kesampingkan, Kobayashi Pharmaceuticals telah mengembangkan resep obat tradisional kuno kita. Tingkat perkembangan resep obat tradisional kuno kita memang sangat tinggi. Sejak era Masao Kobayashi, mereka telah memperoleh keuntungan dari pengobatan kampo di seluruh dunia. Latar belakang Kobayashi Pharmaceutical terlalu dalam. Farmasi Kobayashi. Charlie tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar ini, dan bertanya, farmasi Kobayashi sangat lemah sebelumnya, apakah masih begitu kompetitif sekarang? Liang mengangguk, menghela nafas, dan berkata, Kobayashi Pharmaceuticals adalah perusahaan farmasi teratas di Asia. Selama tidak melukai tulang, memiliki daya saing yang kuat, dan mereka memiliki laboratorium perangkat keras dan tim R&D terbaik di Asia. Oleh karena itu, mereka dapat mengoptimalkan bedak perut berdasarkan resep kuno. Charlie tersenyum sedikit. Dia tidak menyangka Jiro benar-benar memiliki dua kuas. Seluruh Kobayashi Pharmaceutical diadu sendiri selama lebih dari 10 miliar, dan dia akan segera menyerah begitu saja. Saat ini, Liang juga menghela nafas, kami tidak memanfaatkan dengan baik esensi yang ditinggalkan nenek moyang kami. Kami akhirnya membiarkan orang asing menjiplaknya. Benar-benar memalukan. Charlie bertanya, seberapa besar pengaruh Kobayashi Pharmaceutical terhadap Anda sekarang? Liang berkata, pengobatan lambung saja akan memiliki dampak yang sangat besar. Dalam jangka panjang, Kobayashi Pharmaceuticals kini secara aktif mengembangkan obat baru. Saya memperkirakan bahwa di masa depan hal ini secara bertahap akan menggerogoti ruang pengembangan kita. Penghasilan sudah sangat terpengaruh. Hampir semua uang yang diinvestasikan untuk obat perut telah dihamburkan, dan kami akan terus meneliti dan mengembangkan obat-obatan baru. Jika berhasil, akan baik-baik saja. Jika gagal, itu akan membawa kita lebih jauh ke dalam rawa. Setelah berbicara, Liang berkata lagi, selama waktu ini, kompetisi pertarungan sanda perguruan tinggi dunia akan segera dimulai. Ini akan diadakan di Arrows Hill. Game ini disponsori oleh Kobayashi Pharmaceutical, dan promosinya sangat besar. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, akankah Jiro datang? Liang berkata, saya belum tahu ini, tapi dikatakan bahwa tamu pemberi penghargaan untuk final ini adalah pejabat tingkat tinggi farmasi Kobayashi. Masih belum jelas siapa itu. Mungkin Jiro. Charlie mengangguk ringan. Bab 1144. Faktanya, ada tak terhitung jenis resep medis kuno magis yang tercatat di 9 kitab suci surga yang mendalam. Ada puluhan obat perut saja. Hanya memilih satu dapat membantu Liang menghancurkan Kobayashi Pharmaceutical. Namun, industri farmasi merupakan industri yang sangat menguntungkan, sehingga ia pasti tidak bisa membantu Liang dengan sembarangan. Jadi dia berkata kepada Liang, Liang, saya punya beberapa resep bagus di tangan saya. Mereka bisa diproduksi dan pastinya obat-obatan ajaib terlaris.
Jika saya menggunakan resep untuk membeli saham, berapa banyak saham yang akan Anda berikan kepada saya? Liang hampir berkata tanpa ragu-ragu, Tuan. Wait, apa yang bisa didapat Liang hari ini? Itu tergantung pada pencapaian Anda. Seluruh Wei Pharmaceutical adalah milik Anda. Anda akan memberi saya satu kata, saya akan menerimanya segera. Liang juga sangat jernih dalam pikirannya. Tanpa Charlie, dia tidak bisa mewarisi WS Pharmaceuticals. Tanpa Charlie, jika ayah dan anak keluarga Wei kembali, dia tidak akan bisa memegang farmasi Wei. Oleh karena itu, dia bersedia untuk sepenuhnya mematuhi Charlie, bahkan jika dia menyerahkan farmasi Wei, dia tidak akan pernah memberi ayah dan anak keluarga Wei kesempatan untuk berdiri. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, jika resep yang kuberikan kepadamu lebih efektif daripada bedak perut Kobayashi, maka kamu memberi aku 80% saham WS Pharmaceutical, dan aku akan terus memperbaikinya di masa depan. Resepnya bagi Anda untuk memastikan bahwa WS Pharmaceuticals dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bernilai ratusan miliar di masa depan. Pada saat itu, aset pribadi Anda akan melebihi 20 miliar. Aset WS Pharmaceutical saat ini sekitar 2 hingga 3 miliar, tetapi mereka masih memiliki hutang tertentu, ditambah dengan manajemen yang buruk baru-baru ini, dan penurunan secara keseluruhan. Jika Charlie benar-benar dapat memungkinkan WS Pharmaceuticals tumbuh menjadi kelompok besar yang terdiri dari ratusan miliar di masa depan, bahkan jika Liang hanya diberi 10%, dia dapat menggandakan asetnya. Jadi baginya, dia tidak punya alasan untuk menolak. Dan dia sudah lama mendengar tentang itu bahwa pil ajaib satu tangan Pak Wade, jika resepnya dia ambil, pasti bisa laku. Oleh karena itu, Liang setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan semangat, terima kasih Tuan Wade. Liang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Charlie tidak mencoba memanfaatkan Liang, tetapi resep teratas benar-benar tak ternilai harganya. Misalnya, obat ajaib pria V. Agra, perusahaan induknya, meraup untung ratusan miliar karena obat ini. Karena itu, jika Anda memberikannya dengan sia-sia, itu hanyalah orang cacat mental. Kerjasama menang-menang adalah solusi terbaik. Jadi Charlie berkata kepada Liang, dalam hal ini, Anda harus kembali dulu. Besok saya akan meminta pengacara untuk menandatangani kontrak dengan Anda, dan saya akan memberikan resepnya saat itu. Orvel buru-buru bertanya, Tuan. Wait, apa yang harus saya lakukan dengan keluarga U? Charlie tersenyum acuh tak acuh. Aku punya keputusan sendiri, jadi jangan khawatir. Bab 1145. Saat ini, ada dua solusi di depan Charlie. Pertama, dia segera mendatangi Stephen dan meminta Stephen untuk mengirim tuan dari keluarga Wade ke Gunung Changbai untuk mencegat mereka. Ada banyak guru dari keluarga Wade, jadi berurusan dengan 8 raja surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Kedua, dia segera berangkat ke Gunung Changbai, secara pribadi menembak 8 raja surgawi di kaki Gunung Changbai. Setelah berpikir beberapa detik, Charlie memutuskan bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri dan pergi ke Gunung Changbai secara pribadi untuk menyelesaikan 8 raja surgawi. Charlie telah mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam selama beberapa hari, dan pencerahannya yang konstan telah memungkinkannya untuk terus berkembang. Pada saat yang sama, tubuhnya telah dibasahi dengan energi spiritual yang jauh lebih berbeda dari orang biasa saat ini. Belum lagi dia telah menyempurnakan begitu banyak pil permajaan sendiri, mengandalkan pil permajaan untuk mengangkat tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sejauh menyangkut kekuatan Charlie saat ini, apalagi 8 raja surgawi, bahkan jika berlipat ganda, itu tidak akan menjadi lawan Charlie. Namun, dia harus pergi ke Gunung Changbai secepatnya. Karena 8 raja surgawi dari keluarga Wu mungkin sudah berangkat. Ragnar beberapa ratus kilometer lebih jauh ke selatan dari Aurous Hill, jadi ini memberi Charlie beberapa waktu. Jika dia tidak efisien, mungkin 8 raja surgawi akan tiba di Gunung Changbai lebih dulu. Jadi dia segera menelepon Ishak dan berkata tanpa berpikir, bisakah kamu mengaturkan pesawat untukku? Saya ingin segera berangkat ke Gunung Changbai. Ishak buru-buru berkata, tidak masalah. Tuan, Bandara Aurous Hill memiliki jet bisnis kami, dan itu adalah jet bisnis sipil tercepat di dunia yang secara khusus disesuaikan oleh keluarga Wade, yang jauh lebih cepat daripada jet biasa. Setelah berbicara, Ishak berkata,
Keluarga Wade selalu percaya bahwa waktu lebih tepat dari apapun, jadi pesawat keluarga Wade lebih cepat daripada semua jet pribadi keluarga. Baik sekali. Charlie berkata dengan puas, Anda bisa membiarkan pesawat menunggu di bandara untuk bersiap-siap lepas landas. Pada saat yang sama, biarkan helikopter Shangri-La Anda menjemput saya di Thompson. Saya akan segera ke bandara. Tidak masalah. Seperti yang dikatakan Isaac, dia buru-buru bertanya, Mr. Wade, apakah Anda membutuhkan bantuan saat pergi ke Gunung Changbai? Jika Anda membutuhkannya, saya akan menelepon keluarga. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak membutuhkan penolong lagi. Anda bisa membantu saya dan menyiapkan helikopter untuk menunggu saya di Bandara Gunung Changbai. Setelah turun dari pesawat, saya akan menggunakan waktu tercepat untuk mencapai desa di kaki gunung. Tidak masalah. Isaac segera berkata, saya akan membuat pengaturan. Jika tidak ada helikopter di Gunung Changbai, saya akan segera pindah dari tempat lain. Anda pasti akan menyelesaikan masalah ini sebelum Anda tiba di Gunung Changbai, Guru. Ini baik. Charlie menutup telepon dengan puas, dan Mr. Orville segera berkata, Mr. Wade, saya bersedia pergi dengan Anda. Liang di samping juga melipat tangannya dan berkata, Mr. Wade, Liang juga bersedia berjalan-jalan denganmu. Charlie berpikir sejenak, dan berkata kepada mereka berdua, karena kamu ingin pergi, ikuti aku. Keduanya keras kepala dan setia pada Charlie. Saat ini, mereka tidak mau membiarkan Charlie pergi ke Gunung Changbai sendirian. Charlie juga tahu betul bahwa jika mereka berdua ingin lebih berbakti padanya, mereka harus melihat kekuatan sejatinya. Khusus untuk Liang, Charlie harus memastikan bahwa orang ini tidak memiliki dua pemikiran tentang dirinya, sehingga dia dapat dengan aman memberinya resep tak tertandingi dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jadi kali ini untuk pergi ke Gunung Changbai, dia mungkin juga membiarkannya mengikuti pengalaman untuk melihat kekuatan sebenarnya dari tuannya. Segera, helikopter Isaac terbang ke Thompson. Charlie dan ketiganya naik helikopter dan segera pergi ke Bandara Aurous Hill.